Piye para sedulur, piye kabare apik-apik wae to. Ini aku masih di Meksiko, di luar tuh hujan ya. Aku kebetulan di Meksikonya di Cancun, jadi di resort gitu loh. Tuh, tak. Nih. Tuh, pantainya tuh indah banget loh. Tuh kan? Nah, kalau di Cancun itu setiap hari tuh hujan. Ya coba. Eh, Bali is the best lah. Ini bagus, pantainya bersih, bersih banget. Lautnya bagus banget. Cuman satu kekurangannya. Hujan terus, wes jangan. Mungkin karena aku pas kesini waktu hujan kali ya. Daripada aku bengong nonton TV sama suamiku lagi nonton TV. Lagi nonton apa kuwi penghitungan suara presiden di Amerika. Aku mau bikin vlog tentang gimana sih cara ngedapatin visa Meksiko gitu kan. Yang pertama, untuk mendapatkan visa Meksiko modalnya adalah satu, harus jujur. Jujur masuk ke Meksiko tuh tujuannya apa gitu kan. Jadi waktu itu pertama-tama yang dilakukan kan kita dapat nih info dari berbagai macam internet dan lain sebagainya. Boleh kita mendapatkan informasi dari internet dan lain sebagainya, tetapi menurut aku lebih baik aku tanya langsung ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan siapa? Ya kedutaan Meksiko gitu kan. Nah, waktu itu aku telepon ke kedutaan Meksiko karena work from home. Mereka info bahwa aku akan ditelepon oleh orang kedutaan Meksiko. Dan memang benar, pada hari yang sama itu sore hari kalau nggak salah, hampir sore, aku ditelepon oleh yang namanya Mbak Epil. Mbak Epil tuh orang kedutaan Meksiko, orang Indonesia yang kerja di kedutaan Meksiko. Orangnya baik kok dan friendly gitu kan. Terus aku ditanya tujuannya ke Meksiko apa gitu. Terus ditanya juga tentang punya nggak sih visa, ada 4 visa kalau nggak salah waktu itu adalah visa Schengen, visa Amerika, Kanada, Jepang kalau nggak salah. Kalau itu udah punya semua, maka tidak perlu mencari visa Meksiko, tinggal bawa paspor aja gitu kan. Karena aku nggak punya, jadi aku harus mengajukan visa Meksiko. Terus sama Mbak Epil aku dikasih alamat email untuk mengirimkan email tentang mengajukan visa. Setelah itu aku mengirim emailnya tentang pengajuan visa ke Meksiko. Jadi isi emailnya itu adalah nama kita siapa, nomor pasportnya berapa, pekerjaan kita apa, kemudian tujuan kita ke Meksiko itu apa, yang membiayai siapa, terus berapa lama. Nah itu. Terus kita kirim by email ke emailnya kedutaan Meksiko. Dan setelah kita email, beberapa hari kemudian kita akan dapatkan balasan. Nggak beberapa hari kemudian, cuman 2 hari apa ya, pas sehari kemudian gitu, aku mendapatkan balasan dari kedutaan Meksiko. Dan di email tersebut diinformasikan syarat-syarat apa yang harus aku lengkapi. Yang pertama adalah apa ya kemarin itu ya, form aplikasi itu sudah mereka sediakan, jadi nanti kita tinggal memasukkan di situ. Kemudian di dalam form itu nanti kita harus taruh foto kita, fotonya itu backgroundnya putih, bilang aja ke studio untuk urusan visa gitu, mereka udah ngerti kok, karena ada besarannya gitu, jadi nggak bisa sembarangan gitu kan. Terus backgroundnya harus putih, ininya harus kelihatan, karena aku nggak pakai hijab. Kalau pakai hijab aku kurang tahu ya apakah harus kelihatan apa enggak. Terus habis itu
apalagi ya, paspor. Oh ya, fotokopi paspor. Untuk paspor dipastikan minimal harus 3 bulan sebelum expired. Itu harus diperhatikan karena ada waktu itu aku ada salah satu kolega yang mau pergi ke luar negeri, mereka tuh nggak memperhatikan bahwa pasportnya itu 6 bulan lagi akan expired. Jadinya daripada kalian sudah bancaan mau pergi ke luar negeri, mending dipastikan. Terus habis itu apalagi, kalau biayanya itu nanti kita akan bayar setelah kita itu foto biometrik. Itu kita nanti bayarnya 40 US dollar kalau nggak salah. Waktu itu kan di transfernya ke bank BCA. Aku waktu itu pakai internet banking BCA, itu harus pakai US dollar, kira-kira 590.000 kalau nggak salah. Ya masih wajar lah harga segitu gitu loh. Terus habis itu paspor sudah, foto, form aplikasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah rekening koran. Rekening koran 3 bulan sebelum pengajuan. Jadi kalau kalian mengajukan bulan November nih, jadi rekening korannya harus bulan Oktober, bulan September, bulan Agustus. Novembernya nggak dihitung. Dan di dalam rekening koran itu yang diminta bukan saldo terakhir. Jadi mau kalian saldonya 100 juta, 150 juta, tetapi kalau rata-ratanya saldo itu tidak ada 30 juta, karena mereka minta minimal tuh 30 juta. 1.900 berapa gitu aku lupa. Cuman kalau aku kurskan itu sekitar 30 juta gitu kan. Nah, itu rata-ratanya Agustus harus 30 juta, September 30 juta, Oktober 30 juta. Itu harus. Kalau kurang dari itu kayaknya agak-agak riskan. Kalau mendingan kalian prepare dulu itu. Nanti di dalam email mereka akan dilampirkan juga gimana sih cara menghitung average balance. Setelah sudah lengkap semua, kita kirim email ke Kedutaan Meksiko. Setelah itu kita akan dicek, kalau ada yang kurang biasanya akan dihubungi kurangnya apa aja. Jadi Mbak Epil ini sangat helpful banget lah, pokoknya orangnya baik. Terus habis itu aku mendapatkan balasan dari Kedutaan Meksiko. Apa-apa aja yang kurang lengkap gitu kan. Setelah aku lengkapi, aku dapat jadwal interview. Interviewnya itu by Zoom karena kan tahu sendiri kan lagi pandemi corona. Terus waktu itu aku dapat jadwal interview dan interviewnya itu mundur. Jadi pas itu tahu sendiri aku kan tinggalnya di desa kan. Jadi sinyal nek ora menek wit kambil yo ora etuk sinyal, nek ora ning nggon gendenge ora etuk sinyal lah wis jan. Akhirnya aku janjian sama temenku, aku ke Solo kota kan. Nah, pas sampai rumah temenku ternyata interviewnya di cancel. Bukan di cancel, di reschedule hari berikutnya. Ya sudah kan, mau dikata apa? Tak sabar gitu kan. Habis itu hari berikutnya jadwal interview. Nah pas jadwal interview Zoom itu aku kepagian, jadi jadwalnya jam 10, jam setengah 10 itu aku sama temenku tuh mencoba, karena aku belum pernah pakai Zoom. Dan aku kayak gaptek kok pakai Zoom sama temenku, dipencet ya wes tuh nyambung jadwal jam 10 interview. Akhirnya setengah 10 di interview. Yang interview itu orang Meksiko asli. Bahasa yang dipakai bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris, tapi tenang aja, bahasanya itu easy listening kok. Kalau kurang jelas nanti kalian bisa ulangi maksudnya apa gitu, nggak apa-apa. Terus habis itu apa sih yang diinterview? Yang diinterview itu pertama tujuan ke Meksiko apa, terus berapa lama, tinggalnya di mana, di Meksiko itu mau ngapain aja, itu sih. Terus
kalian mau traveling ya itu yang harus dipersiapkan. Tapi kalau mau merit itu kalian harus hafal ya syarat-syarat menikahnya itu apa aja, karena itu nanti akan akan ditanyakan. Kalau mau menikah syaratnya apa aja, menikah di mana, nah seperti itu, yang hadir siapa, berapa orang gitu kan. Nah terus setelah itu aku waktu itu aja sih yang di interview, nggak banyak kok. Aku setelah selesai interview langsung ditelepon oleh Mbak Epil lagi. Mbak Epil ditelepon, aku harus ke Jakarta untuk foto biometrik. Jadi aku akhirnya harus ke Jakarta kan. Nah karena aku tinggalnya itu bukan di Jakarta, jadi aku harus rapid test. Jadi waktu itu aku bilang sama Mbak Epil, Mbak kalau besok saya kayaknya nggak bisa deh gitu, tapi saya coba ya gitu. Akhirnya setelah interview aku langsung gerak cepat cari laboratorium, cari rumah sakit mana yang bisa tes rapid test cepet, dan ternyata rumah sakit bisa lebih cepat. Jadi aku waktu itu rapid test di rumah sakit. Habis rapid test aku cari tiket. Kebetulan alhamdulillah sih aku udah punya voucher, karena waktu itu calon misu aku tuh udah pernah booking tiket, karena kita tuh mau menikah waktu itu bulan Juni, karena nggak jadi karena corona jadinya di reschedule, dan sama Garuda uangnya nggak bisa di refund kan, jadi sama Garuda itu dikasih voucher. Nah aku menggunakan voucher itu, habis dapetin tiket, nyiapin cari masker, terus habis itu aku langsung terbang hari itu juga sore hari jam 4 aku langsung ke Jakarta. Habis dari Jakarta keesokan harinya aku ke kedutaan. Di kedutaan itu sepi kok, nggak banyak orang ya, mungkin karena pandemi corona kali ya. Kita nanti janjian, nanti Mbak Epil akan kasih jam berapa harus ke kedutaan. Kedutaannya itu di daerah Kuningan, di gedung IS. Nah di sana orangnya friendly kok. Kalau orang Meksiko itu orangnya kayak orang Indonesia, jadi mereka memang friendly gitu. Di sana ketemu sama Mbak Epil, terus kemudian biometrik. Nah habis biometrik biasanya kalau nggak ada masalah itu langsung keluar visanya. Cuman kemarin itu karena ada maintenance system, jadi aku harus menunggu, disuruh nunggu besok. Besok keesokan harinya aku datang lagi ke kedutaan, ternyata sistemnya itu belum selesai maintenance. Jadi aku akhirnya pulang, nanti visanya akan dikirim. Nah sebelum itu paspor yang asli itu harus ditinggal di kedutaan. Kenapa? Karena nanti akan ditempel visanya seperti ini. Nah ini loh, itu akan ditempel visa seperti ini. Setelah itu aku pulang, ya rada deg-degan juga sih. Aduh, aku disetujui apa enggak gitu kan. Akhirnya hari Senin aku telepon, katanya belum berubah. Bisa deg-degan ya, mules wetengku. Tapi akhirnya Senin sore aku ditelepon bahwa visanya sudah berubah. Alhamdulillah, bersyukurillah, akhirnya aku bisa pergi ke Meksiko. Nah setelah itu aku udah dapat kepastian, akhirnya visa aku dikirim ke rumah. Untuk biayanya 40 US dollar, tadi udah aku ceritain ya. Nah itu terus apa lagi ya, itu aja sih kalau nggak salah. Apa lagi ya, kayaknya itu aja sih. Setelah aku dapetin visa ya udah aku tinggal
siapin aja persiapan mau pergi ke Meksiko. Nah nanti aku akan cerita gimana sih perjalanan ke Meksiko. Meksiko itu negaranya aman gak sih? Banyak kartel-kartel narkoba gak sih? Gitu kan, banyak yang tanya seperti itu kan. Nah kalau Meksiko itu ternyata Meksiko itu terkenal banget sebagai tempat wisata, terutama orang-orang Amerika, Kanada, sama Eropa ya sayang. My love. Nah, jadi kalau Indonesia itu kayak Bali kan banyak kan wisatawannya kan wisatawan Australia ya. Kalau di sini itu banyak kan dari Amerika sama Kanada, Eropa kayak gitu. Kalau untuk aman apa tidak, yang namanya kebetulan aku kan di Cancun ya. Kalau Cancun itu kayak Bali gitu kan. Kalau di Cancun, kalau di resort itu di Meksiko aman. Kalau untuk di kota besar ya tetap harus hati-hati ya. Cuman kalau gimana sih yang narkoba itu gitu kan, itu menurut info beberapa orang yang pernah orang Indonesia yang tinggal di sini atau beberapa orang yang di sini, itu ya tempatnya tertentu aja gitu, enggak kok semuanya seperti itu, enggak. Kalau kota besar ada kejahatan ya samalah, di negara manapun juga kota-kota besar pasti ada kejahatan lah. Di Indonesia aja ada ya kan. Nah, narkoba di Indonesia juga ada gitu kan. Jadi overall sih kalau kalian datang ke Meksiko, kalau ke resort aman banget dan alamnya indah banget wis. Nanti vlog berikutnya aku akan cerita gimana sih keseruan aku pergi ke Meksiko sendirian, single woman, dan pertama kalinya aku pergi ke luar negeri tanpa ada temen. Nah, nanti aku akan cerita. Nah itu aja. Salam dari Meksiko. Aku sama suami tuh, dia lagi, my love, what are you doing? My love, what are you doing? Lagi nonton perhitungan suara Presiden Amerika. Bye guys.